Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga anak-anakku masih bisa tetap belajar walaupun dalam keadaan daring. Anak-anakku sekalian, di sini Bu Ida menggunakan salah satu media pembelajaran menggunakan Prezi, yang mana pembelajaran Prezi ini adalah mewakili Bu Ida untuk belajar secara tatap muka. Di sini Bu Ida akan menjelaskan dua kompetensi dasar, yakni kompetensi 3.10 sama 3.11. Selanjutnya Bu Ida juga nanti akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada 3.10 sama 3.11. Terus peta konsep apa saja yang akan kita pelajari, materinya juga, terus ada simulasi dan tugas, terus ada penutup. Oke anak-anakku sekalian, kompetensi kalian atau kompetensi dasar pada 3.10 sama 3.11 adalah membahas tentang, ini anak-anakku, bagaimana cara menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Untuk 4.10 adalah melaksanakan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Selanjutnya, untuk 3.11 sama 4.11 adalah membahas tentang pembelajaran daring. Ini bagaimana cara menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Terus 4.11 adalah melakukan pembelajaran kolaboratif dengan daring. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ini tujuan kita, baik tujuan 3.10 maupun 3.11. 3.10 adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan secara benar dan tepat. Yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan secara tepat dan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran pada 3.11 adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan software pembelajaran kolaboratif daring secara benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pembelajaran kolaboratif daring dengan benar dan tepat. Selanjutnya, untuk Petaminda, jadi Petaminda dua kompetensi dasar yang kita pelajari. Ini adalah bagaimana komunikasi dalam jaringan. Yang kedua adalah pembelajaran kelas maya. Komunikasi dalam jaringan itu adalah kita diwajibkan mengenal komunikasi dalam jaringan, terus komunikasi jaringan sinkron dan sinkron, prosedur komunikasi sinkron dan asinkron, terus bagaimana cara melakukan komunikasi dalam jaringan itu, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam komunikasi dan jaringan, terus teknik komunikasi sinkron dan asinkron. Selanjutnya, pembelajaran kelas maya adalah bagaimana cara menggunakan atau mengenal kelas maya. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan pembelajaran kelas maya. Bagaimana cara mengenal kelas maya? Pertama adalah memahami kelas maya. Yang kedua, software apa yang digunakan untuk pembelajaran kelas maya tersebut. Yang kedua adalah melakukan pembelajaran kelas maya. Komponen pembelajaran kelas maya itu apa saja, terus teknik pembelajaran kelas maya itu apa. Oke, anak-anakku sekalian, kita menginjak pada materi
untuk pembelajaran 3.10 sama 3.11. Oke, materi pembelajaran pada simulasi dan komunikasi digital untuk kompetensi dasar 3.10 adalah komunikasi dalam jaringan, 3.11 adalah pembelajaran kelas maya. Komunikasi dalam jaringan, ini Ibu Ida presentasikan. Oke, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ini adalah kompetensi dalam jaringan. Ini adalah materi komunikasi dalam jaringan. Ini merupakan sebuah gambar yang mewakili komunikasi dalam jaringan, yang salah satunya ada menggunakan komputer, ada menggunakan iPhone, ada menggunakan HP. Nah, bagaimana cara mengenal komunikasi dalam jaringan? Anak-anakku sekalian, ini adalah mengenal komunikasi jaringan, bahwa komunikasi dalam jaringan itu adalah komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, ini merupakan sebuah komunikasi sinkron dan asinkron. Ini anak-anakku sekalian, komunikasi sinkron dan asinkron ini merupakan sebuah proses pemindahan dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Oke, di dalam komunikasi sinkron dan asinkron di sini mempunyai kelebihan, kekurangan, dan pembagian daripada komunikasi. Kelebihan daripada komunikasi sinkron yakni efisiensi biaya, terus efisiensi waktu, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya, yang kepada meningkatkan integritas komunikasi, yang kepada meningkatkan partisipasi. Selanjutnya adalah kekurangan. Membutuhkan perangkat khusus, ya, tidak mewakili emosi pengguna, banyak informasi yang tidak penting, menyita waktu konsentrasi. Oke. Terus di sini anak-anakku sekalian, bahwa jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yakni sinkron secara bersamaan tadi, terus komunikasi asinkron. Komunikasi daring dan asinkron ini adalah merupakan sebuah jaringan yang menggunakan komputer sebagai media secara bersamaan, waktunya nyata. Nah, ini adalah merupakan contoh video chat sama teks chat, ya. Selanjutnya adalah komunikasi asinkron. Ini anak-anakku sekalian, anak-anakku atau tidak bersamaan atau tertunda. Salah satunya adalah contohnya adalah email, rekaman simulasi, visual, serta membaca dan menulis dokumen daring. Selanjutnya di sini adalah prosedur komunikasi dalam jaringan. Prosedurnya ada real time. Nih, ya. Selanjutnya adalah batch processing system. Ya, ini anak-anakku sekalian. Yang ketiga adalah time sharing system. Time sharing system. Ini anak-anakku. Selanjutnya adalah ada distributed processing system. Ini yang keempat daripada prosedur komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengenal komunikasi dalam jaringan. Ini ada komponen jaringan komputer, ada hardware, software, sama perangkat akal atau brainware. Selanjutnya komponen komunikasi data.
Yang pertama adalah pesan, pengirim, penerima, perantara, terus protokol. Ini merupakan komponen komunikasi data. Terus teknik komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan dalam melakukan komunikasi sinkron dan melakukan komunikasi asinkron. Nah, bagaimana cara melakukan komunikasi sinkron, anak-anakku? Di sini adalah tadi disebutkan adalah ada PC. Ya, ini PC. Selanjutnya ada menggunakan Android. Selanjutnya adalah menggunakan iPhone. Oke. Bagaimana yang kedua dalam melakukan komunikasi asinkron? Ini adalah menggunakan berbasis web sama berbasis klien. Email klien sama email web. Anak-anakku sekalian, bahwa email berbasis web, anak-anakku sekalian harus daftar dulu. Terus bagaimana cara menggunakan? Bagaimana cara melakukan attachment file? Bagaimana cara mengirim attachment file? Bagaimana cara melakukan reply dan forward? Bagaimana cara mengelola sebuah email? Bagaimana cara melakukan download dan memindah sebuah media? Yang selanjutnya adalah bagaimana kode etik dalam kode etik dalam penulisan sebuah email. Ini anak-anakku bisa dipelajari sendiri apa yang terdapat dari tadi. Ini merupakan ya menggunakan, terus melakukan attachment file, mengirim attachment file, ya, melakukan reply. Ya, melakukan reply ini bagaimana cara melakukannya sudah disebutkan semuanya. Anak-anakku tinggal mengaplikasikan walaupun tanpa bimbingan seorang guru. Ya. Terus bagaimana cara mengelola sebuah email? Ini cara mengelolanya. Terus bagaimana cara melakukan attachment dan mengelola attachment pada media lain? Ya. Ini cara mengelolanya. Terus ini membuka dan menyimpan email. Selanjutnya adalah melakukan atau kode etik sebuah penulisan email, ya, hindari penggunaan huruf kapital, hindari profesi orang lain, jangan teruskan surat berantai dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah email berbasis klien. Salah satunya adalah menggunakan media Outlook, ya, Eduro, MS Outlook Express, Pegasus dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita belajar tentang pembelajaran kelas maya. Ini mengenal kelas maya. Ini bagaimana cara mengenal kelas maya, memahami kelas maya, software yang digunakan untuk pembelajaran kelas maya. Ini anak-anakku sekalian, bahwa kelas maya atau kelas virtual adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa melalui tatap muka secara langsung, yang sekarang anak-anakku alami pada saat atau pada waktu atau pada masa pandemi kali ini. Terus software apa yang digunakan? Di sini ada 3 software, ya, ini ada LMS, ada LCMS, ada SLN. Di sini apa sih LMS itu? Ini disebutkan ada merupakan learning dan materi-materi latihan. Terus ada LCMS, ini dapat berisi file komputer, gambar, audio dan lain sebagainya. Terus ada Learning Network SLN atau Social Learning Network. Ini seperti Edmodo, terus Google Classroom. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah yang kedua, melakukan pembelajaran kelas maya. Ini pembelajaran kelas maya ada 2 macam. Komponen pembelajaran kelas maya, ini perangkat kelas atau hardware. Ini selanjutnya ada konten atau perangkat kelas, ada perangkat lunak, ya, ada tadi disebutkan ada LMS, LCMS, SLN, ya. Selanjutnya ada strategi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan siswa.
bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengikuti ujian. Jaringan internetnya harus benar-benar stabil, ya, tersedia, karena ini merupakan pembelajaran kelas maya. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran kelas maya. Anak-anakku sekalian, karena kita menggunakan Edmodo, maka bagaimana cara kita melakukan pendaftaran menggunakan Edmodo? Ini, ya, ada langkah-langkahnya, mulai dari klik button dan lain sebagainya. Terus bagaimana mengubah bahasanya, sudah dikasih tahu. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara mengganti sebuah foto atau icon. Selanjutnya adalah membuat kelas dan memasukkan siswa. Ini sudah disebutkan juga. Oke, dari sini anak-anakku sekalian, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan bisa langsung dimasukkan pada Google Classroom sesuai dengan kelas anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah kita tentang simulasi dan tugas. Nah, ini sebuah simulasi. Jadi simulasi kita ada simulasi komunikasi dalam jaringan, terus simulasi pembelajaran kelas maya. Ini kami mengambil salah satu YouTube seseorang tentang komunikasi dalam jaringan. Yang kedua adalah simulasi pembelajaran kelas maya, juga sama. Saya juga mengambil salah satu YouTube-nya orang lain sebagai simulasi pembelajaran kelas maya tersebut. Oke, tugas di sini Bu Ida terbagi menjadi dua macam, yakni secara mandiri anak-anakku sama secara praktek. Mohon anak-anakku sekalian praktek dibentuk. Kalau praktek ini anak-anakku bisa memilih teman-teman sekalian, teman dari kelas anakku sekalian. Terus kalau mandiri anak-anakku harus mengerjakan sendiri tanpa ada salinan dari orang lain. Dan tugas mandiri ini anak-anakku bisa anak-anakku kirimkan melalui Google Classroom sebagai media kita, media pembelajaran kita secara daring. Ini tugas mandiri kita. Tugas mandiri kelas maya, praktek kita seperti ini. Ada hangout dan anakku sekalian harus mengirim bukti screenshot daripada anakku yang sudah lakukan dengan temannya. Terus ini kelas mayanya, ini anakku sebuah bentuk daripada praktek kita. Oke anak-anakku, dari sini apakah ada yang ditanyakan sebelum Bu Ida tutup pembelajaran pada saat ini menggunakan fasilitas media pembelajaran menggunakan Prezi. Ini merupakan penutup saya. Mudah-mudahan media ini bermanfaat untuk anak-anakku. Kemandirian tetap harus terjaga, ya, untuk belajar. Tanpa seorang guru, anak-anakku bisa belajar sendiri, baik itu menggunakan media pembelajaran maupun menggunakan media yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.